kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku bakalan sedikit cerita kegabutanku ya tadi di kantor. Jadi ceritanya gini, tadi alhamdulillah kerjaan gak terlalu banyak, iseng browsing di internet, nyari spesifikasi mesin antara R15, R25, R3, R6 sama R1 sama R7 juga tadi. Nah, ada hal yang menarik nih, yang menarik perhatianku banget, yaitu di bagian spesifikasi mesin. Karena pernah nggak sih kalau misalnya browsing gitu, iseng nyari spesifikasi mesin antara motor A, B, atau C gitu. Nah, tadi ada nih di bagian spesifikasi mesin yang aku sedikit penasaran sih. Itu bagian ini bore and stroke. Nah, aku awalnya nggak tahu nih ya, bore and stroke tuh kegunaannya buat apa, terus menginformasikan apa gitu. Nah, terus aku googling, cari tahu. Nah, ternyata itu informasi soal soal ruang bakar sih. Jadi kayak bor itu diameter dari pistonnya, terus truknya itu diameter dari langkahnya. Ya, gambarnya kayak gini nih. Ini aku bakalan tampilin gambar bore and stroke. Seperti yang kita tahu ya, kalau informasi kayak gini dipublish gitu ke pembeli motor, ya otomatis informasi kayak gini bakalan jadi daya tarik lah untuk orang yang mau beli motor tersebut gitu. Nah, contohnya kayak misalkan kita mau beli handphone gitu, pasti kan kita lihat tuh spesifikasi dari handphone yang mau kita beli, entah itu dari kameranya, terus RAM-nya, atau prosesornya. Itu kan bakalan jadi daya tarik pembeli atau orang yang mau beli handphone. Spesifikasi kayak gitu kan bakalan jadi daya tariknya gitu. Nah, setelah aku browsing, ternyata informasi yang sifatnya teknis kayak gini, yang cuma nampilin angka doang ini, itu ngasih tahu ke calon pembeli motor itu soal karakter mesinnya. Ya, kayak karakter mesin overbore kayak gimana, kayak karakter mesin overstroke gimana, atau square kayak gimana. Ya, bagi orang awam kayak aku informasi kayak gini nih butuh sedikit pengetahuan sih, butuh sedikit ngulik buat kita paham supaya kita nggak salah beli. Nah, sebenarnya apa sih bore and stroke nih? Gampangnya kayak gini, bore and stroke itu menginformasikan untuk bornya itu untuk ukuran diameter dari pistonnya. Terus stroke-nya itu tuh seberapa panjang langkah dari stroke itu, diukurnya dari TMA ke TMB. Nah, satuannya yang dipakai itu milimeter, gampangnya kayak gitulah. Nah, biasanya ini juga jadi jadi salah satu acuan buat orang-orang bengkel yang pengen mau ngebor up mesin motor standar. Biasanya mainnya di sini nih. Misalkan bornya berapa? Misalkan 50 lah. Ada nggak sih piston 50? Nah, itu bakal dinaikin jadi 51 atau enggak 52. Nah, itu juga bakal mempengaruhi cc dari motor kita tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nyoba bore up atau gimana, ya coba deh cari informasi soal diameter piston standarnya berapa, terus pengen dinaikin jadi lebih berapa milimeter gitu. Nah, sebenarnya dari yang aku baca tadi itu, untuk bore and stroke itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada overbore, kedua ada overstroke, yang ketiga ada square. Itu ada 3 ya teman-teman dari yang aku baca. Atau mungkin teman-teman ada tahu lagi jenis yang lain, boleh banget share di kolom komentar. Jenis keempatnya boleh banget. Tapi pada video kali ini aku bakalan jelasin ketiga jenis ini. Nah, pada video sebelumnya kan aku sudah jelasin ya, kalau
antara DOHC dan SOHC itu mempengaruhi karakter mesin. Nah sebenarnya nggak hanya DOHC sama SOHC aja sih teman-teman. Bore and stroke juga mempengaruhi karakter mesin yang kita punya. Nah salah satu contohnya ya ini di A15 ini kan karakter mesinnya square ya. Nanti bakalan gue jelasin karakter mesin square tuh kayak gimana, karakter mesin overbore kayak gimana, terus karakter mesin overstroke kayak gimana ya. Oke, untuk yang pertama, untuk pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama adalah mesin overbore. Nah, favorit nih, banyak banget nih. Mungkin beberapa teman yang udah ngerti motor udah tahu ya mesin overbore ini kayak gimana. Nah, yang pertama itu mesin overbore ya. Nah, kenapa sih motor bisa dikatakan, atau mobil atau mesin bisa dikatakan overbore? Itu bisa kita lihat dari ukuran diameternya. Ukuran bornya itu jauh lebih besar dibanding langkah pistonnya. Nah, untuk karakter mesin overbore itu tuh lebih lebih enak buat putaran menengah ke atas. Jadi tenaganya itu peak powernya itu lebih tinggi di RPM tinggi biasanya. Jadi grafiknya itu kayak dari bawah nggak terlalu kuat tenaganya, tapi pas di RPM menengah ke atas tuh mulai nanjak deh, mulai enak lah. Nah biasanya untuk motor-motor yang pakai mesin overbore itu yang motor yang udah didesain sama pabriknya itu untuk performa, jadi untuk kayak RPM tinggi ya. Kalau untuk Moge nya rata-rata Moge itu overbore semua sih. Terus ZX25 itu overbore, Satria FU itu juga pakai mesin overbore. Terus apa lagi ya, banyak sih yang pakai overbore. Nanti dilihat aja dari spesifikasi mesinnya kayak gimana, itu untuk yang overbore ya. Terus yang kedua overstroke. Nah overstroke ini itu antara diameter piston dengan langkah stroke-nya itu lebih gedean langkah stroke-nya, kayak kebalikan dari overbore tadi kalau mesin overstroke gitu. Nah untuk karakternya overstroke tuh biasanya lebih enak di RPM rendahnya. Nah jadi untuk tenaganya itu udah ada di RPM rendah ke bawah tuh udah ada tuh. Untuk mesin overstroke tuh udah ada tenaganya. Jadi lebih enak mesin overstroke ini dipakai untuk motor-motor harian sih. Motor-motor harian yang ya emang dikhususkan untuk tenaga doang, tenaganya emang benar-benar dimaksimalin di RPM rendah. Nah untuk yang ketiga itu jenis mesin square. Nah square ini untuk diameter pistonnya dengan diameter kok diameter sih, dengan langkah stroke-nya itu dia sama. Misalkan untuk spesifikasi mesinnya itu biasanya kayak 57 banding 57 gitu loh, untuk bore and stroke-nya itu kayak gitu. Nah untuk mesin dengan karakter square ini itu adanya beradanya itu di tengah-tengah antara overbore sama overstroke. Jadi dia untuk RPM rendahnya tenaganya ya ada, terus untuk RPM tingginya juga ya ada tengah-tengahnya. Tapi tetap aja sih nggak bakalan tenaganya nggak bakalan segede overstroke di RPM rendah, dan juga nggak bakalan segede overbore di RPM atasnya. Nah untuk motor-motor kayak gini nih lebih cocok yang untuk orang-orang yang masih pengen coba ngebut, masih pengen kenceng, tapi motornya masih mau dipakai buat harian lah. Ya salah satunya ini R15 V3 ini pakai mesin square. Jadi ya untuk dibilang kenceng ini motor ya lumayan kenceng, tapi nggak bakalan sekenceng GSX gitu yang mesinnya overbore gitu. Ya tapi cukup lah. Terus juga buat harian juga tenaganya oke, untuk RPM rendahnya juga oke. Nah terus buat teman-teman yang mungkin bingung nih, aku pengennya overbore, terus list motor yang pakai overbore apa aja, terus list motor yang pakai overstroke apa aja, nah, terus square apa aja. Jujur ya aku nggak terlalu ingat-ingat banget dan nggak terlalu apal-apal banget. Yang aku tahu yang pakai overbore ya, untuk pertama yang pakai overbore itu yang pertama tuh ada Satria FU, itu pakai overbore.
Terus GSX, keluarganya GSX itu rata-rata overbore. Terus ZX 25R, CBR 250 itu juga overbore. Terus R25 sama R3 itu seingatku overbore juga. Itu jenis motor yang pakai mesin overbore. Terus yang overstroke-nya ada apa aja? Yang aku tahu cuma dua ya. Untuk overstroke itu ada Supra 125 sama Yamaha Jupiter Z itu yang pakai mesin overstroke. Terus yang square-nya itu ada R15 V3. Kalau V2 aku nggak tahu dia mesinnya square atau enggak. Terus sama MT15 itu pakai mesin square. Ya, yang aku tahu cuma itu aja sih. Aku nggak terlalu hafal-hafal banget. Tadi cuma baca sekilas doang. Ya gampangnya sama kayak videoku sebelumnya yang bahas soal DOHC dan SOHC kemarin. Jadi untuk milih mau pakai mesin overbore atau mesin overstroke atau mesin square sekalipun itu tergantung lagi, sesuai aja dengan kebutuhan teman-teman maunya mesin apa, terus medannya tiap hari ditempuh kayak gimana gitu. Ya kalau untuk masalah kenceng ya itu tergantung dari kapasitas mesinnya, terus tergantung ridernya kayak gimana. Ya kalau misalkan mesin overstroke pun yang make ya orangnya yang udah profesional udah pasti kenceng dia make motor itu. Nah, kita ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan pada video kali ini, sebenarnya untuk tiap mesin itu tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi untuk mana mesin yang terbaik itu kembali lagi ke teman-teman sih. Teman-temannya itu kebutuhan mesinnya kayak gimana, itu yang pertama, itu yang harus kalian pikirin untuk beli mesin motor. Kebutuhan kalian tuh kayak gimana, terus medan yang kalian tiap hari tempuh kalau misalkan motor itu mau kalian pakai buat harian kayak gimana. Terus yang ketiga ini yang paling penting nih, kalian tuh kepengennya mesinnya kayak gimana, karakter mesinnya kalian pengen tuh kayak gimana. Karena kembali lagi ya, mau medan kalian yang dibutuhin mesin overstroke sekalipun, tapi kalau kalian pengennya mesin overbore, tetap aja kan nggak bakalan puas dengan apa yang kalian punya. Kan nggak bakalan puas dengan motor yang kalian punya, seriusan. Ya mungkin cukup ya untuk pembahasan pada videoku kali ini. Ya sekedar sharing-sharing aja sih apa yang aku baca tadi, terus apa yang aku tonton tadi. Ya mudah-mudahan berguna lah ya buat teman-teman yang nonton videoku. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like juga video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, pacar kalian atau orang tua kalian atau siapapun lah yang sekiranya membutuhkan ocehanku pada malam hari ini. Ini malam banget, jam berapa nih ya? Jam 1-an lah. Ya sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan ocehan yang sama. Dan ciao, goodbye teman-teman.